Shalom, saudaraku yang terkasih. Hari ini kita akan belajar kembali tentang firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau, Anda ingin tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup Anda? Amin. Ya, kita akan belajar itu. Untuk itu, supaya Anda ini tidak bosan, supaya Anda juga tidak bingung, saya minta waktu beberapa menit untuk bisa menampilkan apa yang kita bahas selama 1-2 bulan ini sebetulnya adalah merupakan rangkaian dari apa yang tertulis di dalam kitab Yosua pasal yang ketiga yang pernah kita baca itu di awal yang keberapa, saudaraku ya. Jadi tentang apa? Tentang orang Israel dalam perjalanan menuju ke Kanaan itu sampai di tepi sungai Yordan harus mengangkat tabut sehingga bisa nyebrang di depan sungai Yordan. Dan untuk itu, saudara, saya mengingatkan kembali sejenak untuk Anda tahu hari ini itu apa yang kita bahas. Sangat penting, saudaraku ya, karena apa yang kita bahas ini menentukan hidup mati kita, menentukan nasib baik dan nasib jelek kita. Sangat fatal, saudaraku ya. Itu sebabnya saya tolong bagannya ya anukan. Ya, pengangkatan tabut. Yang pertama bicara semua harus lewi, harus apa, itu harus standby semua. Itu bicara angkat tabut. Itu berbicara tentang pertama tentang jati diri. Jadi Anda harus tahu posisi Anda itu ngangkat tabut sebelah mana, kayak apa gitu ya. Terus yang kedua, di samping jati diri, saudara, setelah Anda tahu jati diri Anda menjalani apa yang harus Anda jalani, maka Anda jadi berkat bagi orang lain. Amin. Kalau sendiri tidak tahu posisi sendiri di mana, masih bingung ke sana ke sini ke situ, susah jadi berkat, saudaraku. Untuk bisa jadi berkat, kita harus jadi diri kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Halo, setuju? Anda sudah tahu posisi Anda di mana? Kalau belum, ayo cari posisinya di mana, gitu ya. Supaya jadi berkat, jadi terang, jadi garam. Lalu setelah itu, bukan cuma itu, pengangkat tabut itu menyelamatkan banyak orang. Dan keselamatan itu timbul daripada orang-orang yang punya jati diri yang mengerjakannya dengan segala resiko, berani tanggung segala risiko. Iman tanpa perbuatan mati. Iman dengan perbuatan itu bukan tidak beresiko, tapi beresiko. Tapi dengan orang-orang yang fight untuk Tuhan, maka keselamatan ini akan terjadi. Amin. Ya, setelah angkat tabut itu, Anda ingat terus lanjut yang kedua sebentar ini ya, supaya Anda ingat jaraknya kurang lebih 90 meter. Masih ingat ya? Jaraknya antara tabut dengan kumpulan orang-orang ini kurang lebih 90 meter. Nah, apa yang dimaksud Tuhan? Kenapa Tuhan ngasih ketentuan seperti ini? Saudaraku, dalam kumpulan orang-orang itu, Anda setelah tahu posisi Anda sendiri, Anda posisi di mana, terhadap tabut ini, saudara. Kalau pengangkat tabut, ada penyanyi, ada apa, semua itu ada aturan posisinya. Setelah tahu posisinya, saudara, Anda bisa pandang tabut ini. Tujuannya yang pertama, supaya semua orang dalam kumpulan ini, semua bisa lihat tabut. Jadi jangan ada satu yang tidak ketok tabutnya di mana. Jadi tujuannya adalah pengenalan, semua tahu, itu loh tabut di sana. Jadi tahu arah tujuannya. Nah, mengerti tahu tujuannya. Tabut ke kanan ikut ke kanan, tabut ke kiri ikut ke kiri, tabut kemana tahu. Jangan sampai enggak kelihatan, enggak melok lihat, terus kita delereng gitu saudaraku ya. Kemudian yang kedua, bicara tentang fokus. Ya, yang jati diri saya sudah pernah 1 kali khotbah. Nanti masing-masing pembicara mungkin bisa menerjemahkan lebih lagi, saudara. Karena sebetulnya enggak cukup sekali, ada banyak-banyak kali gitu ya. Tentang pengenalan akan Tuhan, Kristosentris. Itu semuanya tertuju pada tabut. Itu artinya bicara tentang kristosentris. Enggak main-main, saudaraku ya. Jangan kita ini noleh ke kanan, noleh ke kiri. Kayak Salomo sudah dikasih berkat, Allahnya ternyata bukan Kristus, bukan Allahnya Abraham, Ishak.
Allahnya orang Mesir yang istrinya dibuatin, Allahnya siapa dibuatin, sehingga bukan kristosentris. Tujuan Tuhan supaya dengan jarak itu supaya semua bisa lihat, tahu tujuannya kristosentris, saudaraku ya. Dan kedua bicara soal fokus pada tujuan. Kalau enggak fokus jadi payah. Nah, setelah fokus, yang ketiga bicara tentang orang itu ada di posisi masing-masing. Minggu lalu, kalau enggak salah 2 minggu lalu, saya bahas tentang persepsi. Macam-macam sudut pandang. Menurut kamu, menurut orang lain, siapa Yesus itu? Ada sudut pandang. Ini nanti dalam berapa kali kalau mau ngambil tema sudut pandang, persepsi, saudaraku ya. Jadi bisa dibahas terus. Anda tahu posisi bahasan kita itu di mana gitu. Ya, setelah sudut pandang, ya. Ini fokus ini tidak teralihkan. Ya, kalau fokus yaitu kristosentris tidak teralihkan. Nah, karena ini maka ada impartasi kuasa Allah terjadi. Kalau kita ini pada jarak yang Tuhan tentukan. Saya yakin jarak itu adalah jarak antara yang juga merupakan jarak antara Anda tahu di mana ada tabut, di mana orang Israel jalan, di situ ada tiang awan, tiang api. Nah, kalau Anda keluar dari ayomannya tiang awan, tiang api, impartasi itu tidak Anda dapatkan. Pengaliran kuasa, perlindungan, pengurapan itu tidak akan Anda dapatkan. Tapi kalau Anda ada dalam ketentuan Tuhan, maka perlindungan, penyalutan, pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan itu pasti diimpartasikan. Dan yang hari ini, saudaraku, saya ingin bahas, ini cukup penting. Kalau persepsi itu di minggu lalu ya, jelas ya, 2 minggu lalu saya bahas persepsi. Yang minggu ini, saudara, bukan cuma persepsi, ilusi. Orang ngelihat ini bisa ada ilusi enggak? Anda lihat sulap. Anda pernah lihat sulap? Itu ilusi. Apa sih ilusi itu? Ya, kira-kira apa ilusi itu? Menurut Anda apa ilusi, saudaraku ya? Ilusi itu adalah merupakan kondisi ketika rangsangan yang diperoleh dari salah satu atau beberapa panca indera. Bisa telinga. Ya. Misalnya Anda dengar oh gitu ya. Anda punya ilusi dan oh, itu harimau. Atau orang-orang yang ada di daerah tertentu yang ada singa mungkin, nah, itu punya ilusi sendiri, saudaraku ya, itu dari telinga. Tapi dari mata, saya nanti kasih contoh supaya Anda tahu, kalau pandangan kita itu salah, saudaraku. Kalau pandangan kita itu dikelabui, dikerjai oleh iblis, maka kita ini bisa celaka. Itu sebabnya hati-hati, sangatlah hati-hati, ya. Jadi ini bisa dianu ya, ilusi ya. Ini sudah dihapus. Ya, sebelum jadi ilusi itu adalah rangsangan ya. Ketika ada rangsangan yang diperoleh oleh salah satu atau beberapa panca indera lalu diartikan beda. Mestinya kucing. Tapi kok kita ini bisa mikir bukan kucing, saudaraku. Suara dari suara. Dari mata, nanti saya lihat khusus yang hari ini kita bahas tentang mata ya. Jika matamu terang, teranglah seluruh tubuhmu. Amin. Mau terang matanya? Banyak kejadian kalau baca di Alkitab semua. Kegagalan pengiringan seseorang, tokoh-tokoh Alkitab termasuk kepada Tuhan adalah karena ilusi. Hati-hati, sulap itu bukan belakangan ini aja, tapi dari tahun 800 sebelum Masehi itu sudah ada ilusi, saudaraku ya. Nah, ada berapa macam ilusi ya? Diartikan berbeda, disalahartikan, sehingga tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Ketika kita ini punya persepsi, punya pengertian yang beda, karena ada sesuatu kita tangkap, mata kita nangkep, kita punya image. Oh inilah, itu kalau kenyataan sama apa yang kita pikirkan itu beda, itulah sebetulnya ilusi. Lalu bisa ngerti rodo angel, tapi saya sudah berjuang
Saya minta hikmat dari Tuhan. Saya juga mintakan Anda semua hikmat. Karena ini penting untuk perjalanan hidup kita, saudaraku ya. Supaya kita tidak ndelereng, tidak salah, tidak dibujui sama yang namanya iblis. Ya, ada apa sih artinya? Itu tadi. Nah, suatu yang hanya angen-angen atau khayalan. Jadi sesuatu yang bukan nyata, khayal, tapi jadi kayak nyata. Bukan nyata, jadi kayak nyata. Terus pengamatan yang tidak sesuai dengan penginderaan. Itu ilusi, saudaraku ya. Dan ternyata ilusi ini tidak dapat dipercaya dan palsu. Contohnya fata morgana. Itu ya. Mungkin kalau Anda sering setir luar kota, pas jalannya lurus, terus kayaknya ujungnya di mana? Bingung juga, saudaraku ya. Itu ilusi tidak sesuai dengan fakta. Nah, saudara tolong ditampilkan gambar ini. Yang satu, gambar yang muter itu. Anda lihat ilusi. Saya pakai gambar supaya Anda kebayang gitu ya. Nah, ayo dijalankan ini coba. Ini kalau berhenti gini, wanita ya, cantik, noni. Coba dijalan lah, terus bisa jalan. Nah, masih kelihatan wanitanya, tapi saya tanya, ini muternya satu arah, dua arah? Bingung, betul ya? Ke satu arah atau dua arah? Sebentar sini, dua arah kayaknya ya. Nah, sudah. Yang gambar kedua, tolong. Ada sepeda yang terus kelihatan muter. Coba. Seneng dong Anda kalau ada gininya. Tapi ini butuh supaya kita ini ngerti, saudara. Maksudnya ilusi lolek mau tahu keliru, nganalisa satu arah, dua arah. Ini jadi bingung lah. Ini coba ya, yang ini. Sepeda ini muter terus banyak. Ya. Gambarnya kelihatan. Muter, tak mandek-mandek. Ini muternya ke depan atau ke belakang? Lah ya toh. Mana ada sepeda muter ke belakang? Ini bujukan, saudaraku ya. Terus sampai loncat ke yang ya enggak usah loncat dah, tak tunggu sebentar. Ya, Anda lihat. Loh. Terus sepeda ini jalan apa enggak? Enggak jalan, yang gerak jarinya. Nah, karena apa? Karena ilusinya yang beda. Seringkali kalau kita nyetir mobil ya, sampai di stopan. Saya berapa hari yang lalu di Kagerjaya Utara itu, mandek aku di stopan. Suwe gitu, sampai ngantuk-ngantuk. Pada saat enggak fokus, lah ini, kelengar. Mobil sebelah saya ini maju dikit-dikit, pelan majunya. Nah, saya melek gini langsung kaget, loh mobilku kok mundur. Loh sebetulnya mobilnya mundur. Enggak. Tapi sebelahnya yang maju. Ini ilusi. Setan itu pakarnya ilusi. Hati-hati saudaraku. Setiap hari kita itu diperhadapkan dengan ilusi-ilusi ini. Anda tidak sadar. Tapi sebetulnya setiap hari kita diperhadapkan dengan ilusi. Yang ketiga ini paling bahaya. Lihat. Satu lagi, saya sekalian ya, jadi nanti kalau ngomong, enggak, gambar lagi, ngomong lagi gitu ya. Benda apa ini? Saya tanya ini benda apa? Kira-kira menurut Anda benda apa ini? Ayo, ada yang ngomong benda apa? Oh lingkaran dua, kayak ban dipetok, apalah gitu ya. Kanopi katanya. Nah ini kita lihat lanjutnya ya, kanopi. Loh. Kok kayak familiar, bentuk apa gitu ya katanya. Terus ini ditunggu jalan, ternyata Anda enggak kebayang sama sekali kalau barang ini ternyata kubus. Anda percaya kalau ini kubus? Percaya enggak kalau ini kubus? Lah ternyata kubus.
gambaran pantulan daripada kubus itu jadinya kayak gitu. Nah, jenis ilusi kalau nanti Anda mau kapan-kapan lah saya yakin cukup menarik. Topik ini cukup menarik, saudaraku ya. Itu sebabnya Anda tak kasih contoh, tak kasih apa. Sudah cukup berhenti dulu itunya, ilusinya. Supaya ilusi ini ada macam-macam, ilusi optik, ilusi mata, ilusi apa, macamnya banyak. Dan beberapa diantaranya kita bisa lihat, kita bandingkan dengan apa yang terjadi di dalam Alkitab. Sudah cukup jelas? Kita masuk sekarang ya. Saudara, kita baca tolong yang ada di Matius 6, 22 dan 23. Tapi kita baca di Lukas pasal 11 ayat 34. Lukas 11 ayat 34. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Mata, ini yang kita ngomong ilusi bisa dari, nanti kombinasinya banyak saudaraku. Tapi saya ingatkan ayat menuliskan mata adalah pelita tubuh. Jika mata kita ini baik, maka teranglah seluruh tubuh kita. Tapi jika mata ini jelek, jahat, ya, maka tubuh kita ini jadi gelap juga. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, jika mata kita ini jernih, bukan cuma baik, jernih, maka seluruh badan kita jadi terang benderang. Artinya hidup kita itu jadi ceria, sukacita, berkemenangan terus. Kan enggak ada, kita bukan lampu yang bisa nyala gitu. Tapi kita ini adalah suratan yang tertulis. Ditulis bukan dengan tinta. Sehingga kemana saja jelas kita ini terang. Tapi sebaliknya, jika matamu kabur, nah, jahat sama baik, bukan jahat baik, jernih dan kabur. Tadi kita kabur enggak? Waktu awal kita lihat sepeda itu, hampir kabur ya. Jujur ngomong hampir kabur. Pengalaman itu banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari ya. Tapi jika mata kita baik, jika mata kita jernih, maka kita ini, tubuh kita akan terang benderang. Tapi sebaliknya, kalau mata ini jadi jelek, jadi kabur, maka kehidupan kita akan masuk di dalam hidup penuh dengan kegelapan, kelam, pekat, susah, sedih, tidak punya pengharapan, tidak punya kekuatan, dalam perjuangan kalah terus. Yaitu kalau mata kita tidak jernih. Ya. Tapi sayangnya, tidak usah dibaca ini Markus 8:18. Seringkali kita ini punya mata tapi tidak menyimak. Ya, punya telinga tapi tidak mengingat. Tidak nangkep. Krungu sih, remeng-remeng, tapi apa? Mata ketok sih, tapi aku tidak memperhatikan. Ya, saya termasuk yang kalau mata ini ngelihat, misalnya saya ini ketemu sama Wiwin. Hari ini ketemu, besok ketemu lagi. Wiwin tuh kemarin bajuan apa ya? Nyimak enggak? Belum tentu. Padahal gedene Wiwin sakmene saudaraku ya. Terus bajuke coklat hitam gitu ya. Coklat dan hitam. Kelihatan. Besok bajunya kita ini ngelihat. Tapi enggak nyimak. Kalau dengar firman Tuhan, pulang tinggal berapa persen? Ya. Nah, itu sebabnya Mazmur 119 ayat 18. Tolong yang ini Mazmur 119 ayat 18. Mazmur 119 ayat 18. Singkapkanlah mataku
supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Singkapkan mata ini. Kenapa butuh disingkapkan? Karena dari awal mata ini loh sudah diwalik. Ya, mata kita ini dari awal sudah dibalik. Perlu disingkapkan supaya bisa memandang keajaiban Taurat. Firman Tuhan itu ajaib. Amin. Firman Tuhan itu ajaib. Anda sudah menikmati keajaiban firman? Halo, Anda sudah menikmati keajaiban firman? Berapa kali Anda nikmati? Tapi berapa kali Anda meragukannya? Ayo dihitung, kalau ada 10 kali, ada 10 kejadian, berapa kali yang Anda nikmati keajaiban Tuhan? Iya loh, Tuhan itu baik loh, gini loh, gini loh, gini loh. Terus apa lagi? Terus satu lagi, aduh yang satu ini zamannya sepi, ini eranya COVID, ini masanya pandemi. Glundung kabeh. Terus kemarin disiarkan, sudah 2 negara Asia yang mendekati bangkrut. Waduh, ini susah ini semua, misalnya. Nah, ini berapa kali Anda memandang, mata Anda tersingkap dan memandang keajaiban Taurat, keajaiban firman Tuhan, keajaiban janji Tuhan. Karena ayat menuliskan, sekalipun gunung-gunung beranjak, sekalipun langit bergoncang, apa saja di dunia, sampai dunia ini habis luluh. Satu titik, satu noktah dari firman Tuhan, tidak ada yang berubah. Amin. Ada tepuk tangan buat Tuhan. Firman Tuhan kekal, kekuatannya kekal, kuasanya tidak berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Mata kita sudah melihat gitu enggak? Eling dilu lali, saudaraku ya. Itu sebabnya, itu tadi sepedanya ketok melaku, saudara. Tapi ternyata yang diputer itu rodanya, jari-jarinya, jalusinya yang diputer. Kelihatannya seperti rodanya berjalan, padahal enggak jalan. Itu kerjaannya iblis. 2 Korintus pasal 11 ayat yang ketiga. 2 Korintus 11 ayat yang ketiga. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Nah, seperti Hawa. Aku takut kalau pikiranmu, balik ke definisinya ilusi tadi, adalah sesuatu yang terjadi di luar, lalu direkam oleh panca indera, 1 atau 2 atau sebagian panca indera atau 1 panca indera. Kemudian ini diteruskan ke otak. Setelah di otak dianalisa, keluar persepsi, pengertian bahwa oh itu suaranya anak bayi nangis. Tibake golekan saudaraku sing disetel. Ini rangsangan ini otak. Jadi sesuatu yang ditampakkan ini kemudian masuk, direkam, dipikir di sini, dari pikiran ini timbul kesimpulan. Apa? Lah kesimpulan ini kalau salah dari apa yang sebenarnya, itulah sebetulnya tujuannya setan untuk membodoh-bodohi kita. Adam Hawa itu Anda bisa baca di Kejadian 3 ya, kalau enggak salah di Kejadian 3, enggak usah dibaca yang ini, saya cerita aja, semua Anda hafal lah tentang Adam Hawa ini ya. Adam Hawa ini kalau Anda mau ngomong dari awal pohonnya sama, betul ya? Pohonnya sama, buahnya sama, tempatnya tidak beralih-alih. Oh pohon ini pindah di sini, besok pindah di sini, lusa pindah di sini. Terus buahnya hari ini tomat, besok lusa kok stroberi, lusanya enggak. Betul ya? Pohonnya sama, tempatnya sama, buahnya sama, segalanya sama. Yang tidak sama adalah ketika setan melalui ular itu membuat ilusi. Pertama setan itu, oh tentu semua buah ini boleh kamu makan. Pikirannya Abdul, ini telinga dikasih
masukan. Setelah itu Hawa itu berpikir, semua pohon dalam, semua buah dalam taman ini boleh aku makan. Oh enggak, gitu, betul ya? Enggak, yang itu enggak boleh dimakan, ada yang enggak boleh dimakan. Karena kalau pada saat aku memakannya, akan mati. Pesannya Tuhan di Kejadian 2, jangan kamu makan buah ini, pada saat kamu makan, kamu akan mati. Tapi Hawa ini jawabnya, lah iblis sudah lihat selendro, saudaraku ya. Iblis sudah lihat ada yang selendro. Apanya selendro? Ketika Hawa menjawab, enggak, ada yang enggak boleh dimakan, enggak boleh diraba. Siapa ngomong soal raba? Enggak boleh dimakan, bukan enggak boleh dimakan, enggak boleh diraba. Kamu akan mati pada saat kamu makan. Setan yang ngomong, oh iku karepe Gusti Allah iku, lek kamu makan buah itu ada sesuatu yang menarik. Kamu saat makan, kamu akan dapat pengetahuan tentang yang baik dan yang buruk. Adam Hawa mikir Hawa nih, pengetahuan baik dan buruk. Selama ini yang didengar oleh Hawa itu cuma alam menjadikan ini baik adanya, ini baik adanya. Terus yang buruk ini yang koyo opo. Saya sebetulnya bukan mau ke sini, tapi untuk sampai ke ini, aku takut kamu disesatkan oleh ilusi, ilmu ilusi yang iblis taburkan. Nah, saya tanya tadi kan, buahnya sama, pohonnya sama, tempatnya sama, segalanya sama. Yang beda adalah mata yang sudah dibalikkan. Kalau matamu jernih, teranglah tubuhmu, enaklah hidupmu. Tapi pada saat matamu tidak jernih, matamu kabur, maka gelaplah seluruh itu. Ketika Adam Hawa, yang beda apanya? Matanya, saudaraku. Bukan yang lainnya, matanya. Kenapa beda matanya? Karena sudah dirangsang oleh kata-kata oleh bisikan iblis, sehingga mata ini jadi terbalik. Yang biasanya ya biasa tiap hari ya lewat, saben hari ya ketok makanan itu, tidak menarik. Tapi pada saat ada kemasukan suaranya setan yang tidak menarik, yang biasa-biasa, itu jadi sangat menarik. Makanya ada ayat nuliskan, buah larangan itu manis adanya. Kalau Anda dilepas di sebuah kebun mangga, ya, Anda lewat, tidak dikasih pesan apa-apa, ya menengahi saudaraku, paling-paling Anda ya mengambil 1, 2, mau makan oh gitu. Tapi kalau yang punya itu ngomong, pohon yang ini ya tak eman-eman, kamu jo ote ini, buat Anda nanti jadinya. Semua buah itu tidak berarti. Yang lebih berarti adalah satu yang dipesen pohonnya yang dilarang itu loh, manis. Setan buat move seperti itu. Buah larangan manis. Hati-hati dengan ilusi yang seperti ini, saudaraku ya. Karena ini membahayakan. Nah, itu sebabnya Efesus 1:17, aku meminta kepada Allah Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang mulia, supaya memberikan kepadaku roh, hikmat, dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Mengenal Dia, mengerti firman-Nya, mengenal lebih lagi dan lebih lagi, itu butuh hikmat dari Tuhan. Adam Hawa gelambiar, dipeseni jangan makan, ngomong jangan makan, jangan raba. Oleh teko endi, itu saudaraku ya. Itu sebabnya iblis lihat titik lemahnya di mana. Kalau jawabnya lain, cari titik lemah yang lain. Hati-hati, setiap kita. Iblis itu seperti singa yang mengaum. Kalau di Mazmur dikatakan dia itu seperti singa yang terus duduk sembunyi di balik apa? Alang-alang, pohonan.
Kapan punya kesempatan dia akan keluar nerjang. Kalau sembunyi di situ mosok nganggur iblis. Yang ngintip lah. Setiap iblis itu mempelajari setiap kelemahan kita. Kalau kita kadang tidak sadar kelemahan kita, iblis mempelajari kelemahan kita. Hati-hati, saudara. Dari kelemahan itulah engkau akan diserangnya. Iblis mempelajari kelemahan Hawa. Itu sebabnya Hawa diajak ditanya, yang ditanya adalah yang larangan tadi. Dan buah larangan memang manis. Anda bisa beli kedondong. 1 kilo piro larang loh kedondong sekarang ini ya, mahal ya. 40.000 kalau enggak salah sekilo, yang gede-gede yang manis itu. Anda punya duit banyak, beli 2 kilo, beli 3 kilo bisa. Dan Anda setelah beli mungkin aja tidak langsung Anda makan. Tapi ketika anak-anak itu ada pohon kedondong, lihat buahnya di atas gantung-gantung, itu punya orang di dalam pagar, berjuang untuk bisa ngambil. Ya, jadi hati-hati. Ya. Untuk itu, saudara, mata ini sebetulnya keturunan Adam Hawa, matanya sudah dikasih ilmu ilusinya oleh iblis. Motoe kuali, ndeloke kuali, gitu saudaraku ya. Itu tadi, loh wong bunder kayak kanopi gini. Itu apa kanopi? Lah kalau Anda mikir kanopi, lumayan. Kalau pikiran Anda lain, terjang terus, ternyata kubus buntu gini. Kanopi itu kan kerowok gini, betul ya, kanopi. Tutupnya atapnya rumah gini, oh Anda bisa liwat. Ternyata ini bukan kanopi, ini kubus. Anda nubruk. Bahaya, saudara. Saya ambil contoh yang hari ini. Ilusi ini akan kita bahas banyak hal ya. Nanti moga-moga yang lain juga dapat. Saya yakin pada saat saya tabur pokoknya, Anda akan dapat kelanjutannya. Pasti dapat, karena banyak contoh-contoh dalam Alkitab. Paulus, Rasul Paulus, saudaraku ya. Coba dilihat. Kisah Rasul, tidak usah dibaca wis ini, tak cerita no aja ya. Pasal 13 ayat 11. Yang satu ini dibaca aja, yang satu ini. Kisah Rasul 13 ayat 11. Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari, dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Ya, kejadiannya Rasul Paulus. Anda tahu dia dalam perjalanan ke Yerusalem. Setelah membunuh Stefanus. Setelah Stefanus terbunuh, Paulus ini datang ke Yerusalem, minta oleh surat dari kota raja untuk mau mengadakan pembantaian semua murid-murid Tuhan. Dalam perjalanannya menuju tempat di mana murid Tuhan ada dan akan membantainya, saudaraku, Tuhan bekerja. Kalau Saulus yang tadinya pandangannya, loh dia ahli Taurat, dia keturunan Yahudi, waduh dia lihat di ID-nya Paulus, semua dia itu memenuhi, saudara. Dia disekolahkan, dia muridnya Gamaliel, wis pokoknya orang ngetop. Kalau sekarang mungkin gelarnya 10 gitu ya, pinternya tidak karu-karuan, kan? Dia punya pandangan, punya prinsip, punya pandangan. Apa pandangannya? Itu Yesus dan murid-muridnya sesat. Yesus mengajarkan penyesatan, mengadakan penyesatan bagi semua bangsa-bangsa Yahudi, dia orang Yahudi yang ada di sini. Wah ini bahaya, itu pandangan matanya, betul ya? Pandangannya Paulus seperti itu sebabnya harus dibasmi, harus dihabiskan, harus dianiaya, harus. Dan dia begitu getol untuk menghabisi murid-murid Tuhan supaya ajarannya berhenti. Ini mata yang diwariskan Adam kepada Paulus, kepada Saulus. Sehingga Saulus ini punya pandangan yang seperti itu. Tuhan tidak membiarkan dia. Sekali waktu dalam perjalanan itu,
Apa yang dikerjakan Tuhan kepada Paulus? Matanya kok mendadak buta. Semua orang enggak tahu kok mendadak buta matanya. Akhirnya dalam perjalanan enggak jadi berjalan, dia cari orang nonton, dia berapa hari enggak bisa lihat, sampai didoain dan lihat kembali. Saudara, kesaksiannya Paulus, kesaksiannya Saulus ini, ketika sudah jadi Paulus itu ada di kisah 26 ayat 13 sampai 18. Enggak usah dibaca ya. Tapi saya ingin menanyakan, menceritakan kepada Anda. Dia cerita kepada Raja Agripa, di tengah perjalanan aku ini mendadak ada terang, ada cahaya yang luar biasa. Dia ketemu sama Tuhan. Seseorang yang belum bertemu secara pribadi dengan Tuhan, banyak kali ilusi terjadi dalam pengiringannya kepada Tuhan. Cari Tuhan secara pribadi, temui Tuhan supaya cahayanya, supaya terangnya, ketika terang Tuhan menerangi hati dan pikiranmu, maka engkau akan diubahkan pandangannya. Ilusi itu hilang. Saudaraku, yang benar itu yang apa ya? Yang benar pikiran Paulus pertama atau terakhir? Pertama dia bilang, waduh ini orang Yahudi ini, orang Nazaret ini medeni, bisa ngabisi umat Yahudi itu, bisa disesatkan, terjadi penyesatan di mana-mana. Ini pandangannya, ilusinya jadi seperti itu. Kenyataannya sebetulnya apa? Apa kenyataannya? Yesus membawa kebenaran, membenahi Taurat, dan orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi, semua itu tersinggung, saudaraku, karena ilusi yang sudah diciptakan oleh mereka itu diluruskan kembali. Tuhan tahu hatinya Saulus ini begitu berkobar-kobar sebetulnya mempertahankan kebenaran. Tapi apa yang dilakukan adalah karena dampak rangsangan ilusi setan yang buat jadi beda. Itu sebabnya Tuhan hadir pada Saulus ini di tengah perjalanan semangatnya dia. Pada saat diceritakan di situ bagaimana sampai rebah. Dia rebah. Dan ketika dia rebah, dia bangun lagi, dia sudah tidak kelihatan apa-apa. Ya, ayat 14-nya. Ini terjemahan yang lain ya. Kami semua jatuh ke tanah. Lalu saya mendengar suara berkata kepada saya dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau terus saja menganiaya aku? Anda tahu, pada saat kita ini punya pandangan yang salah, sebenarnya kita sedang menganiaya Tuhan. Kita sedang menyalibkan Tuhan kali yang kedua. Persepsi yang keliru, ilusi yang terjadi dalam pandangan kita, itu seringkali juga menyakitkan sesama dan membantai iman orang lain. Bukan jadi berkat, tapi jadi pembantai. Hati-hati, saudaraku ya. Mengapa terus engkau menganiaya aku? Engkau akan merasa sakit sendiri kalau engkau terus saja melawan pimpinan dia yang menjadi tuanmu. Sebetulnya Paulus niatnya ngelawan enggak? Enggak. Saulus ini maunya meluruskan kebenaran. Tapi ternyata apa yang dilakukan dia? Melawan pimpinan dia yang menjadi tuannya. Ini di terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru, Anda susah ngerti. Karena bagimu mendendang kegalah rangsang. Apa ini? Tidak ada yang ngerti. Tapi sebetulnya engkau menentang jalan yang sudah ditetapkan bagimu oleh penguasa hidupmu. Seringkali pandangan yang salah itu membuat kita jadi pemberontak. Seringkali membuat kita jadi, saudaraku, hanya ketemu Tuhan saja. Ya, hanya dengan ketemu Tuhan saja engkau bisa diluruskan pandanganmu. Apa sih yang bisa? Bertemu Tuhan,
Melalui apa? Melalui suaranya. Paulus, mengapa engkau terus menganiaya aku? Hati kecilnya Paulus, aneh kan jawabnya, siapa engkau Tuhan? Bukan siapa engkau, siapa engkau Tuhan? Tahu enggak kalau ini Tuhan? Yang bicara kepada dia adalah Tuhan atas kehidupannya. Tahu, sebetulnya setiap manusia itu nuraninya, hati kecilnya, itu tahu siapa penciptanya. Tapi mengeraskan hati dan pandangan yang salah itu seringkali membuat orang jadi beda. Jadi kita harus tahu, saudaraku, apa yang harus kita lakukan. Jadi untuk supaya kita ini tidak hidup dalam ilusi, seringkali berjumpa dengan Tuhan. Amin. Perjumpaan dengan Tuhan itu membuat kita hidup benar. Bukan hanya berjumpa, tapi Tuhan bersuara, berarti firman Tuhan. Apa yang mengubahkan Paulus dari pandangan yang keliru menjadi jalan yang benar? Sampai pernyataan Paulus yang kita tahu, yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang aku anggap sampah karena aku sudah mendapatkan yang sebenarnya. Orang yang hidup dalam ilusi, ambisinya, waduh, montok, ambisi ini, ambisi itu, ambisi apalagi. Saulus ini dalam rangka mencari posisi, mencari kedudukan, mencari kepujian, supaya ketahuan bahwa dia yang benar, dia yang berjasa. Tapi ketika dia ketemu Tuhan secara pribadi, ketika dia mendengar firman Tuhan dan menangkapnya, lalu menanggapinya, Paulus bilang, yang dahulu merupakan keuntungan, sekarang aku anggap sampah. Berbalik arah. Hati-hati kalau hari ini kita hidup dikejar target, hidup dalam ambisi, hidup dalam emosi tertentu, saudaraku ya, mandeko. Duduk sebentar, ngambil saat teduh, ketemu sama Tuhan secara pribadi. Supaya engkau memperoleh sesuatu yang sebenarnya, bukan yang fana. Yang diperoleh Saulus adalah sesuatu yang fana. Tapi yang diperoleh oleh Paulus adalah sesuatu yang kekal. Itu sebabnya di akhir hidupnya dia bilang, aku sudah menyelesaikan bagianku. Aku sudah mengerjakan pekerjaan yang Tuhan berikan, Tuhan taruhkan dalam hidupku. Setiap kita, hati-hati saudaraku, setiap kita ada pekerjaan yang ditaruh di atas pundak kita. Sebagai apa Anda? Anda bisa jawab, aku sedang mengerjakannya. Hati-hati, jangan seperti Elia yang ngomong, aku kerja segiat-giatnya buat Tuhan. Sementara bukan kerja giat, tapi sembunyi di goa karena ketakutan. Tidak sadar seringkali orang itu, tapi seringkali terjadi. Ini Saulus berubah menjadi Paulus. Hanya lewat jalur satu. Ketemu Tuhan, dengar firman-Nya, tanggapi apa yang jadi maunya Tuhan. Demikian juga ada contoh kedua ini ya. Ini persoalan perjalanan rohani, saudaraku ya. Kalau Paulus ini perjalanan rohani. Seringkali kita ngomong jujur saya. Kerja mbek nang gereja pilih ndi? Sak jujur-jujurnya. Minggu isu-isu dibel, Kang tau Pak. Kang tau apa? Iku cepet tiaw untungi. Lho sing temen dah? Iya, tapi kudu ketemu jam 09.00. Jam 09.00 ketemu Tuhan yang gereja, jam 09.00 ketemu cepet tiaw. Jujur pilih mana? Gede lho cepet tiaw iku. Ngono saudaraku ya. Kerja piro tahun rek? Aku gajiku 3,5 juta berarti 3 tahun kerja iki. Pilih mana? Yang real yang mana? Cepet tiaw iku ndek tangan lho, lek oleh iku ndek kene lho. Kena dicekel ngene. Ketemu Tuhan, kata apa? Anda tidak tahu di balik pertemuan dengan Tuhan, nasib Anda itu diubahkan, prinsip hidup Anda diubahkan, keadaan Anda diubahkan, semuanya jadi berubah.
Dan waktunya saya sebetulnya mau masuk ke yang satu yang secara jasmani. Tantangan itu di depan banyak. Persoalan itu di depan banyak. Jalan hidup ini tidak selalu mulus. Depan kita ada banyak halangan. Mata kita kalau ada masalah, lihat apa? Lihat masalahnya, saudara. Sing iki gak mungkin. Sing iku gak mungkin. Pada satu orang yang sedang terlilit hutang sangat besar. Saya ngomong, hitung asetnya dia enggak cukup, ininya gak cukup, sembarangnya gak cukup, flow-nya juga enggak cukup, artinya perputaran uang. Lah kon lu, wong duit putermu sakmene kok iso utangmu sakmene kae. Lah kon lu, asetmu sakmene kok utangmu iso sakmene kae. Gitu terus ya, hitungannya enggak masuk akal. Tapi saya katakan tetap temui Tuhan terus. Dengar apa-apanya, maka engkau akan melihat bagaimana cara Tuhan menyelesaikannya. Mungkin aja pandemi ini adalah salah satu cara Tuhan. Kok aneh, pandemi itu nggak yang kabeh glondong gitu. Iya kan? Tahu-tahu dia buka buat masker ini. Awal masker laku keras. Iki piro? Awal iku didol piro masker? Sak kotak iki 140. Situk piro? Kertas kain segini didol segitu, dodol klambi. Desainer yang paling hebat itu piro? Lek kaine sing sakmene iki payu piro? Waduh, kode-kodean pesenannya banyak. Utangnya nutup, saudara. Terus hari ini dia bilang, "Iya, gak kepikir. Pandemi gaya aku beresno utangku," katanya gitu. Orang ini diselesaikan dengan itu, tapi ada banyak cara Tuhan menyelesaikan persoalan yang sedang kau hadapi, yang tidak mungkin dengan kekuatanmu sendiri engkau bisa menerobolnya. Tapi percayalah, di dalam Tuhan, dalam pengamatan, jika matamu, firman tadi, jika matamu terang, teranglah seluruh tubuhmu. Jadikan mata hati ini terang. Jangan hidup dalam emosi. Iman itu bukan ilusi, tapi iman itu fakta. Iman yang disertai dengan perbuatan. Kita bangkit berdiri.